Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng di negara lumbung kelapa sawit adalah suatu ironi. Beragam keanehan terjadi dari hulu hingga hilir seakan berlomba meraih cuan tanpa modal. Tanpa moral, harga CPO luar negeri yang menggiurkan menggelapkan mata sejumlah pihak yang hendak menikmati licinnya harga minyak goreng di dalam negeri. Perbedaan istilah mafia, kartel, dan semacamnya dengan pengusaha yang mencari cuan kian beda tipis. Negara terkesan kalah dan takluk dengan jurus yang dikeluarkan oleh mafia minyak goreng. Lalu dapatkah mafia minyak goreng ini dijerat oleh hukum? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ukay Karyadi, Ketua KPPU RI dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Ya, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ukay, selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Pak Ukay, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Ukay dan Kang Asep. Baik, kita ke Pak Ukay terlebih dahulu, pemirsa. Pak Ukay, bagaimana KPPU melihat adanya kelangkaan minyak goreng dengan dugaan adanya kong kali kong ini antara plantation, produsen, distributor bersama dengan memainkan harga dengan menimbun barang? Karena kalau kita lihat HET sebelum dicabut, minyak goreng langka, tapi setelah dicabut tiba-tiba minyak goreng banjir di pasaran dengan harga yang melambung. Apa tanggapan dari KPPU? Ya, KPPU melihatnya ini terkait dengan struktur pasar ya. Jadi struktur pasarnya oligopoli dan terintegrasi vertikal dari hulu sampai hilir. Jadi para pemain minyak goreng ini hampir semuanya memiliki kebun sawit dan jumlahnya tidak banyak. Jadi yang menguasai lebih dari 60% pasar minyak goreng itu sebenarnya cuma 5 kelompok usaha saja. Nah, artinya ketika ada kenaikan harga CPO di internasional, itu sama mereka dijadikan semacam alasan untuk meningkatkan harga minyak goreng. Padahal pada intinya kan mereka disuplai oleh kebunnya sendiri. Nah, kenapa mereka berani menaikkan harga minyak goreng? Karena mereka yakin akan tetap laku di pasar karena memang minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan. Nah, tentunya kalau yang naiknya cuma satu perusahaan ini akan menjadi peluang ini ya bagi perusahaan yang lainnya untuk mengambil pangsa pasarnya. Tapi ini dilakukan secara serentak di akhir tahun lalu. Nah, inilah yang kami yang awalnya menangkap sebagai sinyal kartel. Nah, karena kenaikan minyak gorengnya sangat signifikan dari sekitar 12.000, 14.000 per liter menjadi 20.000 per liter, bahkan di beberapa wilayah lebih dari itu, pemerintah melakukan intervensi harga, intervensi pasar melalui kebijakan HET. Namun demikian kebijakan HET ini tidak efektif, terbukti pemerintah akhirnya mencabut kebijakan HET khususnya untuk HET minyak goreng kemasan. Nah, ketika dicabut ini dengan serta-merta minyak goreng kembali lancar pasokannya, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini kembali kami mengatakan bahwa ini sinyal kartelnya semakin kuat. Kenapa demikian? Karena banyak perusahaan tiba-tiba lancar distribusinya dengan memasang harga yang sangat tinggi. Tentunya sulit diterima akal ya apabila mereka tidak ada koordinasi sebelumnya. Bisa kompak seperti itu. Nah, ini pun sepertinya kan diperkuat juga dengan pernyataan Pak Mendag, Menteri Perdagangan, yang mengatakan beliau juga bingung ketika tiba-tiba HET-nya dicabut kok pasar langsung dibanjiri oleh minyak goreng. Nah, tentunya kalau misalnya minyak goreng memang awalnya memang tidak ada di produksinya, itu tidak secepat ini ya. Berarti ini barangnya memang ada di gudang-gudang masing-masing. Nah, persoalannya di gudangnya siapa? Di gudangnya produsen, distributor level 1, distributor level 2, agen atau di pengecer. Nah, tinggal itu aja yang dicari siapa sebenarnya yang menyimpan minyak goreng selama ini. Berarti memang bisa dikatakan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan minyak goreng ini sampai dengan HET ini dicabut, begitu Pak Ukay ya? Ya sudah pasti, karena kan kalau misalnya minyak goreng itu terdistribusi terus ke pasar ya, sampai di pasar tentunya tidak ada kelangkaan. Baik, Pak Ukay, saya mau langsung ke pertanyaan berikutnya. Apakah aksi yang menyembunyikan minyak goreng ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha? Nah, kalau ini dilakukan oleh pelaku usaha ya, artinya mereka ada kesepakatan ataupun ada kode-kode tertentu dengan maksud untuk mengatur pemasaran atau mengatur pasokan agar terjadi kenaikan harga, itu sudah masuk ke pasal kartel. Bisa juga mereka juga pasal lain dalam artian secara bersama-sama menaikkan harga yang
yang sama ya, kompak. Jadi intinya kalau masing-masing pelaku usaha tidak bersaing, itu tentunya bisa mengindikasikan pelanggaran pasal-pasal di Undang-Undang Persaingan Usaha. Baik. Ya, soal undang-undang atau pasal persaingan usaha, Kang Asep, bagaimana ini akhirnya nanti para pelaku atau tadi disebutkan oleh Pak Ukay, ini kartel ya, bisa dijerat melalui sanksi persaingan usaha, bisa tidak? Ya, makasih. Kalau persaingan usaha biar Pak Ukay itu bidangnya ya. Persaingan usaha soal kartel ya jelas tuh 5 yang membuat minyak itu kan dikenal. Nah, kalau bersama-sama ya bisa kena tuh di Undang-Undang Persaingan Usaha biar itu proses di KPPU. Yang menarik bagi saya adalah justru pidananya. Ya di KPPU juga bisa kena pidana maupun persaingan usaha. Ini ketika barang itu di gudang ya, tanda petik tadi disimpan, menurut saya bukan disimpan karena pernah HET harganya sekian, ketika muncul harganya yang katanya langka, udah harganya tinggi, inilah penimbunan. Karena penimbunan itu kan seharusnya sekali bukan penyimpanan, saya katakan sekali ya, apapun alasannya di gudang ya, ketika mereka bersama-sama ada kartel di situ, sebenarnya penimbunan ya, penimbunan ini bisa kena tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi itu hati-hati loh. Sejak tahun 55 kita menganut ada Undang-Undang nomor 7 bahkan nomor 151 darurat ya, bagi siapapun sekali lagi yang menimbun barang ya, menimbun barang begini, seharusnya dipajangkan, harusnya didagangkan dengan harga yang telah ditentukan sebagaimana layaknya, tapi dia disimpan walaupun dengan alasan dia ada waktu, tidak bisa, karena pertama dia barang itu ada harga naik, ketika dibeli harga keekonomian harganya melonjak sehingga ya ada barang asalnya langka, ada barang tapi tinggi, itu penimbunan dan itu ancamannya berat loh tindak pidana ekonomi itu ya. Sekali tindak pidana ekonomi tidak hanya diatur dalam Undang Darurat tahun 7 tahun 55, tapi ada peraturan perundang-undangan sebenarnya undang-undang perdagangan lainnya. Ancamannya berat loh pidananya, sampai mati. Perampasan terhadap barang-barang, termasuk ya tidak hanya orangnya sekali lagi ya, korporasi dari mulai tadi yang punya hutan sawit, pabriknya, distributornya, suppliernya, kemudian sampai tingkat bawah itu harusnya dipajang dan didagangkan, tapi ternyata tidak. Bahkan di situ terjadi dalam tanda petik saya berani mengatakan itu adalah ya kong-kalingkong mafia atau istilah persaingan usaha, ada kartel di situ, itu ada pidananya dan hati-hati loh, ancamannya berat loh sampai mati loh ya. Dan itu bisa perampasan barang itu. Artinya apa? Ini baik secara Undang-Undang Persaingan Usaha bisa diproses oleh KPPU, secara pidananya harus diproses. Bayangkan seorang menteri pernah mengatakan hari Senin akan ada tersangkanya. Artinya tidak sembarangan mengatakan itu, tapi faktanya kan tidak ada. Jadi ada apa gitu dengan mafia-mafia ini? Saya kira mafia-mafia ini ya, saya kira sih usut ya, dari mulai hutan sawit, pabriknya, perusahaannya, sampai supplier ke bawah terus dilihat gitu. Kalau enggak ya ini kena penimbunan. Ya, dulu malah diadili di pengadilan ekonomi. Pengadilan ekonomi itu berat hukumannya loh. Sekarang ini harus diingatkan, ini hukumnya masih berlaku loh. Iya, artinya bukan hanya perorangan tetapi perusahaannya juga bisa dijerat juga ya, Kang Asep? Ya, korporasinya. Jadi sekali yang kena di tindak pidana ekonomi itu ya dari jangan ributnya sekarang, dari tahun 51 bahkan tahun 40-an aja, 41, 48 itu udah ada ya Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi ini. Jadi terhadap ya perusahaannya tadi saya bilang bisa dibubarkan, hartanya bisa, barangnya bisa dirampas untuk kepentingan negara, ya itu bisa dilakukan. Jadi jangan sembarangan sekarang, apalagi itu menimbulkan kekacauan ekonomi di masyarakat. Kan faktanya mama ini ngantri, ada yang sampai meninggal dan sebagainya. Ini kan kebutuhan hajat hidup orang banyak yang tidak boleh, ya baik di monopoli maupun dikartelkan oleh perusahaan tertentu. Dan ini pidana loh, ya kriminal loh ini, baik orangnya maupun badan hukumnya, korporasinya loh. Baik, ya, sudah ada payung hukumnya Kang Asep, tetapi nampaknya belum digunakan ya. Ini kenapa Kang Asep? Ya, sekarang seharusnya ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, sekali lagi ya, sudah diatur, maka ordonansi tahun 38, 41, tadi saya katakan minimal tahun 55 sudah ada lah tindak pidana ekonomi ini, di antaranya perdagangan, maka tahun 51 penimbunan barang. Jadi, dan ini sudah selalu di minyak, baik di minyak goreng maupun di minyak, dulu kan kita pakai minyak, atau minyak untuk menyalakan untuk sebelum ada gas kan minyak atau beras. Nah, kebutuhan pokok-pokok itu suka dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha ya. Nah, entah itu siapapun namanya gitu kan. Nah, ini yang harusnya negara hadir. Artinya apa? Ketika negara hadir pertama dengan HET tidak berhasil, sekarang diserahkan kepada harga perekonomian tidak berhasil, ya setidak-tidaknya ketika KPPU jalan, saya berharap Pak UKN jalan, KPPU-nya harus proses perusahaan saya ini. Tapi pidananya harus bergerak, karena enggak, pidananya sudah jadi. Karena apa? Ya tadi harga pernah melonjak,
barang pernah langka, ketika barang ada harganya tinggi, artinya pidananya full time, artinya sudah terjadi tindak pidana baik bagi orang yang melakukan itu di tingkat bawah maupun di hulu hilir hulur, ini negara harus hadir karena ini pidana. Kan tidak mungkin seorang menteri menyatakan sudah akan tersangka Senin, terlepas sekarang Senin tidak ada, tapi kan kesembarangan, terlepas apakah ya saya tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan ya, penegak hukum gitu kan. Ini kan depan hukum sama, jangan beda di depan penegak hukum. Karena mereka pelaku-pelaku, terlepas mereka punya akses atau saham, ya sekali lagi punya akses atau saham terhadap kepentingan atau kekuasaan, ya harus diproses. Ini menyangkut nasib rakyat orang loh, emak loh hidup Artinya kita. segala pihak ini dari hulu ke hilir juga akan terkena dari dampak pidana ekonomi ini ya Kang Asep ya. Kang Asep, kami akan ke Pak Ukay lagi. Pak Ukay, dari catatan kami, KPPU sudah memanggil 20 produsen dan 8 retail. Apa hasil pemanggilan ini? Tapi kita tahan dulu ke Pak Usep. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan minyak goreng. Ini masih bersama kami ada pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Irawan, dan juga ada Ketua KPPU, ada Pak Ukay. Pak Ukay, kembali ke pertanyaan kita tadi di sebelumnya bahwa dari KPPU sudah memanggil ada 20 produsen dan 8 perusahaan retail. Apa hasil terkini Pak dari pemanggilan tersebut? Ya, dari 20 produsen yang dipanggil itu 14 yang hadir ya, yang sudah diperiksa, dan sisanya belum tadi jadwal ulang. Nah, dari hasil pemeriksaan ini tentunya kami belum bisa mengungkapkan ke publik karena ini terkait dengan pencarian alat bukti. Namun demikian, terkait dengan indikasi kartel semakin kuat itu kan bisa terkonfirmasi kejadian di lapangan yang ramai juga dibicarakan oleh masyarakat dan diberitakan media, bahwa perilaku para pelaku usaha minyak goreng ini kompak terus ya, membanjiri pasar, terus harganya relatif sama, naik bersama-sama seperti itu. Termasuk dalam hal merespon kebijakan pemerintah. Padahal kan mereka masing-masing sebagai sebuah entitas perusahaan yang berbeda-beda, tentunya sikapnya bisa berbeda-beda. Apalagi pabrik minyak goreng juga kan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya harusnya kan kalau ada alasan distribusi, ya tentu di daerah-daerah yang dekat dengan pabrik minyak goreng tentunya tidak terjadi kelangkaan. Nah ini kan semua kompak gitu. Nah, kami juga menilai bahwa kelangkaan minyak goreng itu kan merata ya di seluruh Indonesia. Jadi tidak mungkin juga pemain yang membuat minyak goreng langka ini adalah pemain menengah kecil sebenarnya, karena ini wilayahnya sangat luas seluruh Indonesia. Jadi kami menilainya seperti itu, Mas. Baik, ada aktor-aktor besarnya. Nah ini Pak Ukay yang juga menjadi pertanyaan kami adalah ada indikasi bahwa hampir semua yang berhubungan dengan minyak goreng ini seolah-olah melakukan pemufakatan jahat. Karena kalau kita lihat kasusnya sebelumnya dari HET dicabut, kemudian muncullah minyak goreng yang tadinya langka, kemudian bermunculan banyak-banyak. Bahkan ada juga beberapa parpol yang membagikan minyak goreng. Selama ini berarti terkesan ada ya minyak goreng ini ditahan, disimpan. Bagaimana Anda mencegah hal ini agar tidak terjadi, apalagi sesaat lagi sudah mau bulan Ramadan, Pak Ukay? Ya, terkait untuk kebijakan jangka pendek, kami juga sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah, dan itu diakomodir ya dalam kebijakan pemerintah yang baru ini, terutama dalam peraturan perindustrian tentunya, bahwa akan ditetapkan, akan dikawal sampai ke pasar. Jadi produsen berapa produksinya akan dikawal sampai ke pasar. Begitupun dengan terkait dengan CPO-nya, berapa yang diproduksi di kebun sawit dan di CPO dan disampaikan ke minyak goreng berapa dan kemana saja larinya. Nah ini, tapi tentunya ini pemerintah sekarang memperlakukan hanya untuk yang curah. Dan untuk yang curah ada seperti itu ya, bahwa akan dipastikan sampai ke pasar. Nah, sementara untuk yang kemasan, ini kan tidak diatur lagi oleh pemerintah, yang diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah menilai bahwa untuk yang kemasan itu diserah harganya biar pasar menentukan. Nah, namun kami menilai kalau mekanisme pasar itu akan berguna bagi kita semua, bagi konsumen apabila struktur pasarnya sehat. Nah, tapi kalau struktur pasarnya hanya dikuasai oleh 5 pemain, sementara konsumennya itu 270 juta masyarakat Indonesia, berarti posisi tawarnya tidak seimbang ya. Produsen itu memiliki market power yang tentunya dengan mudah bisa menyalahgunakan posisi dominan. Jadi harga yang dibentuk itu bukan harga
pasar sebenarnya, tapi harga dalam kerangka memaksimalkan profit, ya. Karena kan posisi tawarnya berbeda. Nah, ini harus juga menjadi perhatian pemerintah, karena minyak goreng sekali lagi ya itu adalah kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan pokok itu tidak bisa 100% diserahkan ke pasar. Baik, kita kembali lagi ke Kang Asep. Kang Asep tadi sudah paparkan juga, sudah sampaikan, sudah ada payung hukumnya Kang Asep. Lalu bagaimana mekanisme untuk menjerat ke ranah pidana ini? Ya, yang pertama ini kan bukan delik aduan, delik biasa. Maka tadi saya katakan ini tindak pidana ekonomi, artinya penegak hukum ya harus aktif gitu kan. Ketika memang fakta memperlihatkan dan katakan tadi, biasanya kan di persaingan usaha tuh usahanya bersaing. Ini ada permufakatan usaha sehingga harga diatur oleh mereka dan ada kepentingan tertentu yang mereka menghasilkan profit. Ya, dan itu tadi akibat penimbunan sekiranya kan. Nah, ketika penimbunan menimbulkan kerugian di masyarakat dan ini termasuk tindak pidana ekonomi, ya sekali lagi tindak pidana ekonomi dan ancamannya berat, ya harus bergerak. Kalau penegak hukum tidak bergerak menyatakan bahwa ini tindak pidana, ya saya tidak tahu gitu kan. Ya jelas-jelas bahwa ini tindak pidana ekonomi ketika penimbunan gejolak di masyarakat menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, ya. Dan faktanya ya tidak disinyalir oleh Pak Ukay ada 5 usaha besar itu kan. Kita tahulah 5 bandar besar itu ya bisa dan sebagainya nanti kita tunggulah apa yang terjadi. Nah, itu harus dilihat kan apakah itu dari mulai hutan sawitnya, entah di pabriknya, distributornya dan sebagainya. Tapi kan fakta menunjukkan sekarang bisa sama-sama gitu kan, dari fakta juga harga berbeda, tapi juga di lain pihak tadi disinyalir ya bahwa ada kelompok tertentu komunitas itu bisa bagi-bagi dengan mudah. Jadi ini ada apa? Jelas bahwa ini ada tindak pidana yang harusnya dimulai. Kalau kebutuhan pokok minyak ini ya sekali lagi minyak ya tidak ditindaklanjuti kepada para pelakunya, entah itu korporasinya, entah itu orang yang punyanya, entah itu di bawahnya juga tidak ditindak, ini akan berlanjut negara ini lagi kekacauan ini akan terjadi. Iya, jadi intinya harus proaktif ya Kang Asep. Tetapi apakah perlu ada pengadilan khusus Kang Asep terkait dengan kasus ini? Jadi dulu tuh, nah ini orang pada dilupakan, dulu tuh ada Undang-Undang nomor 755, itu pengadilan ekonomi. Jadi kejahatan ekonomi luas, jadi bisa panjang itu dari perdagangan, penimbunan, dan terus termasuk penyelundupan. Itu diadili oleh hakim-hakim ekonomi. Dan itu pasal 33 Undang-Undang, itu masih berlaku. Sekali lagi, jangan ditafsirkan pengadilan ekonomi itu mengadili perdata, beda. Sekali lagi, itu masih ada cuma sayang. Tapi setidak-tidaknya ini kejahatan. Ya sekali lagi kejahatan tindak pidana ini harus diproses. Seharusnya ada di tindak pidana pengadilan ekonomi. Sekali lagi pasal 33 Undang-Undang darurat nomor 755 saya kasih tahu. Banyak orang penegak hukum yang sudah lupa. Hal itu masih ada. Tapi katakanlah sekarang dilupakan. Tapi di proses kejahatan ini ya melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindak kejahatan ekonomi yang menyebabkan kekacauan minimal emak-emak atau masyarakat pada umumnya dibiarkan, saya nggak tahu harus mengatakan apa, harus cepat diproses terlepas siapapun ya, katakanlah 5 itu ya mereka penghasil cuan-cuan terbesar di Republik ini, tapi ya harus diproses siapapun ya, jangan sampai katakan ini negara hukum tapi depan hukum beda, depan penegak hukum beda, membiarkan para pengusaha bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dibiarkan, kan kasihan emak-emak. Masa harus direbus, dikukus? Ya masyarakat kami akan kuku lutus akhirnya kan. Iya. Nah, Kang Asep, ini juga yang jadi menarik dan menjadi pertanyaan juga bagi kami adalah terkait dengan tindak pidana hukum ekonomi. Tadi Kang Asep juga bilang sudah ada payung hukumnya, dan bahkan mungkin beberapa penegak hukum sempat lupa begitu dengan adanya. Nah, apakah ada contoh kasus serupa dari tindak pidana ekonomi yang sempat terjadi? Seperti apa penanganannya pada waktu itu? Sebagai rujukan. Saya kasih tahu nih, banyak jurisprudensi yang melakukan tindak pidana ekonomi. Jadi contohnya gini dulu, itu di kampung-kampung itu kan banyak tuh toko-toko ya. Nah, karena menjelang Lebaran, menjelang ada kejahatan-kejahatan tertentu, mereka disengaja disimpan, tanda petik itu disimpan istilahnya. Sebenarnya kan bukan disimpan bahasa hukumnya, ya ditimbun di gudang. Nah, sehingga lahirlah Undang-Undang Darurat tahun 51, Undang-Undang tentang penimbunan barang. Nah, pidana itu ketakutan untuk pengusaha ya, kemudian lahir undang-undang berikutnya sampai tahun 55 termasuk 61. Jadi putusannya itu udah sangat banyak, tapi dari semua putusan itu ada kaidah hukum yang penting. Jadi ketika ada penimbunan barang, kunci penimbunan barang itu dalam bahasa hukumnya, kaidah hukumnya harusnya dipajangkan, harusnya didagangkan di etalase itu, di mini market, di itu harus produk. Tapi sekarang mereka berkelit kan, menyimpan karena belum tanggal, ya nggak bisa, kan buktinya pernah kosong. Begitu diributkan nongol, barang ada tapi mahal, sebelumnya langka. Nah, itulah penimbunan. Nah, ketika itu penimbunan tadi saya katakan, itu pidana. Putusan-putusan pengadilan ekonomi itu hukumannya berat dulu. Sekali lagi, hukumannya berat.
puluhan tahun. Bahkan sebenarnya ancamannya bisa jatuhkan mati terhadap itu, dan perusahaannya dirampas hartanya. Dulu tuh banyak ya. Jadi putusan ekonomi. Hakim-hakim yang sebelum tahun 70-an tuh masih ingat, kecuali yang kata hakim sekarang saya tidak tahu apa masih ingat apa enggak, termasuk penegak hukum lain. Itu sanksinya berat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan ya dari tingkat desa, sekarang kelurahan dan sejenisnya, itu banyak dirampas untuk kepentingan negara dan dibagikan kepada rakyat. Karena mereka terbukti menimbun. Baik, hukumnya sudah jelas. Hukum pidananya sudah jelas, lalu Pak Ukay, apakah juga dari KPPU sudah siap, sudah menyiapkan sanksi-sanksi atau aturan-aturan yang jelas juga terkait dengan persaingan usaha ini untuk betul-betul clear ya, secara melanggar aturannya kartel tersebut? Ya, sesungguhnya kasus kartel minyak goreng ini pernah juga ditangani KPPU tahun 2010 ya, diputus bersalah. Tapi mereka banding dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi waktu itu memang bukti tidak langsung berupa bukti ekonomi belum diakui. Nah, sekarang itu sudah diakui. Nah, berarti KPPU sudah punya pengalaman, tapi di sisi lain juga perusahaan juga sudah punya pengalaman, gitu itu intinya. Nah, tapi kalau mereka terbukti melanggar, itu jelas sudah ada jerat hukumnya. KPPU karena pengadilannya bersifat administratif, nah, jadi hukumannya itu denda minimal 1 miliar untuk tiap pasal. Nah, maksimalnya itu 10% dari penjualan atau 50% dari laba. Jadi bisa dihitung sendiri kalau mereka omsetnya berapa dalam periode pelanggaran tersebut. Nah, itulah kira-kira denda maksimal yang akan dijatuhkan KPPU sebesar 10%-nya dari penjualan. Namun demikian tentunya bagi perusahaan ini tidak seberapa denda uang tersebut. Tapi dalam dunia bisnis dihukum oleh otoritas persaingan usaha itu adalah sebuah catatan buruk. Ini akan tercatat juga di dunia internasional karena otoritas persaingan usaha itu tiap negara itu juga terkoneksi dengan otoritas persaingan usaha di dunia. Bahkan jadi putusan-putusan yang mendapat liputan publik itu biasanya dapat dikaji juga di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Baik, ya, kita harapkan ada regulasi yang benar-benar memperketat agar supaya situasi seperti saat ini tidak terulang lagi, terutama dari KPPU dalam mengatur para produsen minyak goreng. Terima kasih Pak Ukay Karyadi, Ketua KPPU RI, dan juga ada Kang Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat.